Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahannya kita diberi kesempatan dan kemauan kesehatan untuk mengusahakan ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan, dan sebentar kita akan tersungkur di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat, yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita masing-masing. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, mari kita mohon dengan rendah hati supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, Kolose segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 9 saja, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan lagi kamu saling mendustai. Ya, berarti antara yang satu dengan yang lain, jangan lagi saling mendustai, tetapi sebaliknya marilah kita menampilkan hati kita yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama dengan cara berkata jujur. Puji Tuhan. Sebab semua perkataan-perkataan yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati seseorang. Amin. Singkatnya, dengan berkata jujur saja menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam kepalsuan. Puji Tuhan. Mazmur, segera kita perhatikan Mazmur pasal 12 ayat 3. Puji Tuhan. Mazmur 12 ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka berkata dusta. Mereka berkata dusta. Terus? Yang seorang kepada yang lain. Ya, terus? Mereka berkata dengan bibir yang manis Ya. dan hati yang bercabang. Puji Tuhan. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis, tetapi hatinya bercabang. Yang dimaksud dengan berkata dusta ialah berkata dengan bibir yang manis, tetapi hatinya bercabang. Berarti hatinya tidak semanis dan tidak seindah mulutnya ketika berkata-kata. Amin. Contohnya Wahyu. Langsung saja kita melihat contohnya Wahyu 13 ayat 11. Setiap kali kita dengar firman, berarti firman itu sedang memperbaiki kelakuan kita semua. Ayat demi ayat yang kita dengar. Puji Tuhan. Bukan untuk orang lain. Amin. Puji Tuhan. Wahyu 13 ayat 11, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Terus? Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Ya. Di sini kita melihat tampilnya seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Tampilnya seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Puji Tuhan. Adapun wujud dari binatang tersebut, bertanduk dua sama seperti domba. Bertanduk dua sama seperti domba. Jelas ini menunjuk hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang senantiasa mengadakan pelayanan pendamaian. Jelas ini menunjuk hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang senantiasa mengadakan pelayanan pendamaian. Tetapi yang membuat kita bingung dan terheran-heran ialah ketika ia berbicara seperti seekor naga, sama seperti seekor naga.
berarti perkataannya itu penuh dengan perkataan dusta. Amin. Kesimpulannya, binatang yang keluar dari dalam bumi ini tidak lain tidak bukan ialah nabi-nabi palsu. Mengadakan pelayanan pendamaian tetapi perkataan penuh dengan dusta, berarti nabi-nabi palsu. Amin. Langsung kita perhatikan Injil Matius pasal 7 ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal pengajaran yang sesat. Puji Tuhan, fokus. Perhatikan firman, jangan saja fokus kepada yang lain. Puji Tuhan, fokus kepada firman. Amin. Fokus kepada firman. Jangan mencuri-curi untuk mencari kesempatan. Firman saja dengar. Supaya jangan saling pendusta. Mulut berkata manis tapi hatinya bercabang. Puji Tuhan. Baik, Matius pasal 7 ayat 15. Hal pengajaran yang sesat. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Yang datang kepadamu Ya. dengan menyamar Ya. seperti domba. Terus? Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Puji Tuhan. Sesungguhnya nabi-nabi palsu itu adalah serigala yang buas. Nabi-nabi palsu itu adalah serigala yang buas. Tetapi di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka datang dan menyamar seperti anak domba bertanduk dua. Tetapi yang pasti apabila nabi-nabi palsu berbicara persis seperti seekor naga. Dalam perjanjian lama disebut ular. Kejadian 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya, Manusia jatuh ke dalam dosa. puji Tuhan. Ya, silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat Ya. yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terus? Ular itu berkata kepada perempuan Ya. itu, tentulah Allah berfirman, Ya. semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Puji Tuhan. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Ya. Adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Cerdik tetapi tidak tulus sama dengan licik. Cerdik tetapi apabila tidak tulus sama dengan licik. Licik berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Orang licik kalau berbicara pasti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yaitu tadi, perkataannya manis tapi hatinya bercabang. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai bukti, ya, licik berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Sebagai bukti, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Coba baca ayat 1. Kejadian 3 ayat 1 lagi. Adapun ular ialah yang paling cerdik Ya. dari segala binatang di darat Ya. yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, cerdik, tetapi apabila tidak tulus sama dengan licik. Licik berarti perkataannya penuh dengan perkataan dusta. Sebagai bukti terus, Ular itu berkata kepada Iya. perempuan itu, Iya. tentulah Allah berfirman, Iya. semua pohon dalam taman ini jangan Ya, kamu makan. sebagai buahnya, bukti ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dalam hal ini, ular itu mulai memutarbalik fakta dengan segala kelicikannya. Dalam hal ini, ular itu mulai memutarbalik fakta dengan segala kelicikannya. Sebab itu, kita segera bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. ya, Semua pohon dalam Ya. taman ini Ya. boleh kau makan buahnya dengan bebas. ini perintah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Pendeknya, perkataan ular kepada perempuan itu adalah perkataan dusta. Sebab apa yang telah diperintahkan Tuhan Allah kepada manusia dilarang oleh ular itu. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 tadi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Nah, pendeknya perkataan ular kepada perempuan itu adalah perkataan dusta, sebab apa yang telah diperintahkan Tuhan Allah kepada manusia dilarang oleh ular itu. Sekarang kita akan melihat tanggapan perempuan itu terhadap perkataan ular itu. Kejadian pasal 3 ayat 2-3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Ya, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Puji Tuhan. Haleluya. Tanggapan yang pertama. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tanggapan perempuan itu terhadap pernyataan ular. Yang pertama, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Yang kedua, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya. Semua pohon dalam taman ini, Semua pohon dalam taman ini terus. boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Puji Tuhan. Haleluya. Pada ayat ini Tuhan memberi perintah dan larangan kepada manusia itu. Perintah Tuhan Allah pada ayat 16, yaitu semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Larangan Tuhan Allah pada manusia ayat 17, yaitu tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Kesimpulannya, perempuan itu setelah kita bandingkan tanggapan perempuan itu terhadap pernyataan ular, saudaraku, tanggapan perempuan pada Kejadian 3 ayat 2-3, terhadap pernyataan ular di dalam Kejadian 3 ayat 1, kalau kita bandingkan dengan perintah dan larangan Tuhan Allah kepada manusia itu, maka perempuan itu telah mengurangkan kata bebas dari apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah dan menambahkan kata raba dari apa yang telah dilarang oleh Tuhan Allah. Amin. Puji Tuhan. Jadi perempuan itu telah mengurangkan kata bebas dari kalimat perintah, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 16, dan menambahkan kata raba di dalam kalimat larangan, yaitu Kejadian 2 ayat 17. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya, saudara, perempuan itu telah mengurangkan kata bebas dari apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah, Kejadian 2 ayat 16, dan menambahkan kata raba dari apa yang telah dilarang oleh Tuhan Allah, Kejadian 2 ayat 17. Kita kembali membaca Kejadian 3 ayat 3 dan 4. Kejadian 3 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Ya. Allah berfirman, Ya. janganlah kamu makan ataupun raba buah itu. Lihat ayat 4 terus. Tetapi Ular itu berkata kepada perempuan itu, terus sekali-kali kamu tidak akan ya. mati. Setelah mendengar tanggapan dari perempuan itu, selanjutnya ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Singkatnya, ular itu telah memutar balik fakta sebanyak 2 kali. Sebab apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 2 ayat 16 dilarang oleh ular itu untuk dilakukan, yaitu Kejadian 3 ayat 1. Amin. Kemudian apa yang dilarang oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 2 ayat 17 diperintahkan oleh ular itu untuk dilakukan, Kejadian 3 ayat 4. Dengan demikian, iblis atau setan bertolak-tolakan dengan cara kerja Allah di dalam penyelamatan manusia.
Dengan demikian iblis atau setan bertolak belakang dengan cara kerja Allah di dalam penyelamatan manusia. Oleh sebab itu, jangan kita saling bertolak-tolakan. Oleh sebab itu, di dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam penggembalaan ini, jangan kita saling bertolak-tolakan. Jangan kita saling bertolak-tolakan. Jangan kita saling mendustai satu dengan yang lain. Hendaklah sehati sepikir, seia dan sekata, seiring dan sejalan, serta kita satu misi dan satu visi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan saling mendustai. Apa kata dusta? Bermulut manis, hatinya bercabang. Tersirat dengan yang jahat, tersirat dengan yang najis. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya jujur ya, secara manusiawi saya agak lelah, capek dengan dusta-dusta yang sedang saya hadapi sekarang ini. Puji Tuhan, saya berpikir bisa berpihak kepada penggembalaan, ternyata tidak. Maka saya renungkan, mesti seperti apa ajaran dan didikan Tuhan. Pengalaman sudah banyak. Itu yang saya renungkan. Pengalaman sudah banyak. Pengertian juga sudah bertambah-tambah. Pengetahuan juga bertambah-tambah dari pembuka Raja Firman. Puji Tuhan. Tetapi Roh Tuhan tetap memberi kekuatan kepada saya. Roh Tuhan tetap memberi kekuatan kepada saya. Karena saya melihat banyak sekali saling mendustai satu dengan yang lain. Tidak dalam perjalanan di mobil, tidak di rumah, tidak di mana-mana. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami bahwa Tuhan, saudaraku, hatinya susah kalau kita saling mendustai satu dengan yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita lihat contoh dua pribadi yang bertolak-tolakan. Contoh dua pribadi yang bertolak-tolakan. Kejadian 25 ayat 22. Kejadian 25 ayat 20 sampai dengan 22. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Silakan. Dan Ishak berumur 40 tahun Ya. ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, Ya. saudara perempuan Laban orang Aram itu, Ya, saudara perempuan Laban orang Aram itu, Ribka saudara Laban, terus diambilnya menjadi istrinya. istri Ishak, terus Berdoalah Ishak kepada Tuhan Ya. untuk istrinya, karena mandul, terus sebab istrinya itu mandul. iya. Tuhan mengabulkan doa. Lalu Tuhan mendengar doa dan mengabulkan permohonannya, terus Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di Ya. dalam rahimnya. Ya, Dan ia berkata, ya, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? ya. Dan ia pergi meminta Susah hidup kepada hatinya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, Tuhan, intinya Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya, saudaraku, tetapi anak-anaknya, kedua anaknya di dalam rahim Ribka bertolak-tolakan. Ya. Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya itu di dalam rahim Ribka bertolak-tolakan. Ayat 24 sampai 26. Nah, oleh sebab itu di sini kita melihat Ishak berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Jadi pendeknya, saudaraku, Ishak mengalami kesusahan hati karena kedua anaknya bertolak-tolakan dari di dalam rahim Ribka istrinya itu. Demikian halnya kalau kita bertolak-tolakan
di dalam melayani pekerjaan Tuhan ini, maka hati Tuhan susah. Waktu bangsa Israel meminta raja kepada Samuel, maka hati Samuel susah. Tetapi Tuhan berkata, bukan engkau yang ditolak oleh mereka, tetapi aku yang ditolak oleh mereka sebagai raja. Puji Tuhan. Kalau sidang jemaat membuat hati seorang pemimpin dalam rumah Tuhan susah hati, sama dengan membuat susah hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kita semua sudah dewasa, umur sudah tambah banyak. Saya kira mengerti bahasa yang sederhana ini. Kita bukan hewan, kita manusia, punya akal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin. Ayat 24 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ya. Setelah genap harinya untuk bersalin, Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, ya, keluarlah yang pertama, ya. warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Terus? Sebab itu ia dinamai Esau. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ya. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Puji Tuhan. Ya. Akhirnya di sini kita melihat Ribka melahirkan anak kembar. Akhirnya Ribka melahirkan anak kembar. Yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sebab itu ia dinamai Esau. Yang kedua, lahirlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, saudara, Esau sama dengan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Yakub sama dengan tangannya memegang tumit Esau. Puji Tuhan. Jadi dari sejak kandungan saja, kedua anak kembar ini sudah bertolak-tolakan. Sampai pada akhirnya kedua anak kembar ini terlahir, juga terlihat bertolak-tolakan. Esau sama dengan seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sedangkan Yakub tangannya memegang tumit Esau. Puji Tuhan. Jadi juga bertolak-tolakan. Yang satu tubuhnya berjubah bulu, yang satu tubuhnya bersih klimis. Bersih klimis. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, Ya. seorang yang suka tinggal di padang. Terus, Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, Ya. yang suka tinggal di kemah. lalu selanjutnya bertambah besarlah kedua anak itu. Lalu selanjutnya bertambah besarlah kedua anak itu. Setelah dilahirkan kembali, tentu selanjutnya beralih kepada perkembangannya yang penuh. Amin. Puji Tuhan, supaya terlihat, saudaraku, pertumbuhan rohani yang semakin meningkat itu. Tetapi di sini selanjutnya kita melihat Esau terhubung langsung dengan dua perkara. Esau terhubung langsung dengan dua perkara. Satu, seorang yang pandai berburu. Itulah Esau berjubah bulu. Esau terhubung langsung dengan dua perkara. Satu, seorang yang pandai berburu. Dua, seorang yang suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub terhubung langsung dengan dua perkara yang lain. Satu, seorang yang tenang. Dua, seorang yang suka tinggal di kemah. Jadi, setelah bertumbuh dan besar, di sini pun terlihat dua tabiat yang bertolak-tolakan. Jadi tabiat daripada Esau bertolak belakang dengan tabiat daripada Yakub.
Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kesimpulannya, Esau seorang yang pandai berburu, sedangkan Yakub seorang yang tenang. Kemudian, Esau seorang yang suka tinggal di padang, sedangkan Yakub seorang yang suka tinggal di kemah. Dengan jelas di sini kita dapat melihat bahwa kedua-duanya sangat bertolak-tolakan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kehidupan yang sibuk berburu daging, ia tinggal di padang. Kehidupan yang sibuk berburu daging, hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging, senantiasa berburu daging, maka tempat tinggalnya adalah di padang. Padang menunjuk dunia dengan segala isinya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu padang. Amin. Sedangkan kehidupan yang tenang tinggal di kemah atau rumah Tuhan. Sama seperti seorang imam, selalu ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Selalu ada di dalam rumah Tuhan, berarti merindukan hal-hal yang rohani seperti Yakub, tanda kelahirannya, tangannya memegang tumit Esau, tanda merindukan hak kesulungan itu. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Tadi, saudaraku, kehidupan yang sibuk berburu daging, tempat tinggalnya di padang. Padang itu menunjuk dunia dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, yakni keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu sumbernya, itu semua berasal dari dunia, bukan dari Allah. Sedangkan kehidupan yang tenang, ikuti ya, kehidupan yang tenang tinggal di kemah atau rumah Tuhan. Sama seperti seorang imam, selalu ada di dalam rumah Tuhan, merindukan hal-hal yang rohani. Seperti Yakub, tanda kelahirannya, tangannya memegang tumit Esau, artinya merindukan hak kesulungan itu. Jadi dari lahirnya saja sudah kelihatan kok. Mana kehidupan yang merindukan hal yang rohani, mana kehidupan yang merindukan dunia dengan segala isinya. Dari lahir aja sudah kelihatan. Puji Tuhan. Amin. Yesaya 30. Tadi Yakub tinggal di kemah, rumah Tuhan, seperti seorang imam selalu ada di dalam rumah Tuhan, merindukan hal-hal yang rohani, seperti Yakub, tanda kelahirannya, tangannya memegang tumit Esau, artinya merindukan hak kesulungan itu. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab beginilah firman Tuhan Iya, Allah iya. yang Maha Kudus, Yang Maha Kudus, Israel. Allah Israel. Dengan Terus, bertobat dan iya. tinggal diam, Dengan tinggal diam, terus kamu akan diselamatkan. diselamatkan, terus Dalam tinggal tenang, terus terletak kekuatanmu. terletak kekuatanmu. Puji Tuhan. Dengan tinggal diam akan diselamatkan. Perhatikan dua kalimat. Kalimat yang pertama, dengan tinggal diam akan diselamatkan. Sebab Tuhan yang berperang ganti kita untuk menghadapi si seteru, yaitu satu, daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya yang jahat. Dua, iblis atau setan lewat demon-demon dari roh-roh jahat dan roh-roh najis. Tiga, dunia dengan arusnya yang menghanyutkan dan menenggelamkan kerohanian daripada anak-anak Tuhan. Itulah tiga si seteru. Daging, setan, dan dunia. Dengan tinggal diam akan diselamatkan. Sebab apa? Tuhan yang berperang ganti kita untuk menghadapi si seteru. Daging, setan, dan dunia. Diam.
Sebab Tuhan yang ganti kita berperang. Pasti selamat. Amin. Tinggal diam dalam rumah Tuhan. Pasti selamat. Karena Tuhan yang ganti berperang, ganti kita. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Jawabnya, tidak ada. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dari saudara menjawab, saya tahu saudara berpihak menyatu hati saya apa tidak. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kalimat kedua, dengan tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kita. Kemudian di dalam tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kita. Tenang menunjuk doa penyembahan. Berarti tanda penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Penyembahan itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi, ketika kita merasa tidak mampu lagi, tinggal kita mengangkat dua tangan atau menyerah kepada Tuhan, maka dia akan turun tangan untuk memberi kekuatan kepada kita masing-masing. Amin, saudaraku. Dengan tinggal tenang, di situ letak kekuatan kita. Tenang menunjuk doa penyembahan, berarti penyerahan diri sepenuh. Sehingga ketika kita merasa tidak mampu lagi, ketika kita merasa sudah tidak sanggup berbuat apa-apa lagi, tinggal kita menyerah, angkat dua tangan, menyerah kepada Tuhan. Saat manakala kita mengangkat dua tangan, di situ nanti Tuhan turun, dua tangan Tuhan akan turun, memberi kekuatan yang ajaib kepada kita semua. Asal kita mau menyerah. Itu tanda penyembahan, menyerah, mengangkat dua tangan. Puji Tuhan. Di situ nanti Tuhan akan menyatakan pertolongannya, mengulurkan dua tangan untuk memberi kekuatan yang ajaib, luar biasa. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29. Kejadian 25 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, terus Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. sementara Esau lelah, terus Kata Esau kepada Yakub, ya, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, ya, karena aku lelah. aku lelah, terus Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. ya, Tetapi kata Yakub, ya, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. ya, Sahut Esau, ya, sebentar lagi aku akan mati. ya, Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? terus Kata Yakub, ya, bersumpahlah dahulu ya, kepadaku. terus Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. terus Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. terus Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. memandang ringan hak kesulungan itu. Puji Tuhan. Sekarang kita bandingkan dengan Esau. Tadi dengan tenang saja, dengan tinggal diam diselamatkan, dengan tinggal tenang ada kekuatan. Puji Tuhan. Amin. Sekarang kita bandingkan dengan pribadi yang sibuk berburu daging. Tidak tinggal diam dalam kemah dan tidak tenang di dalam rumah Tuhan. Sekarang kita bandingkan dengan kehidupan yang sibuk berburu daging. Akhirnya, pada suatu titik tertentu, Esau mengalami rasa lelah. Akhirnya, pada suatu titik tertentu, Esau akhirnya mengalami rasa lelah. Tanda bahwa ia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Berbanding terbalik dengan Esau. Dia tinggal diam dan tenang. Terletak kekuatan, diselamatkan dan kuat. Tetapi Esau akhirnya pada suatu titik tertentu mengalami rasa lelah. Tanda bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa. Puji Tuhan. Amin. Nah,
Kalau Yakub tinggal tenang, angkat dua tangan menyerah, ada kekuatan. Tetapi di sini kita melihat dalam keadaan lelah, untuk menghilangkan rasa lelah itu, Esau menjual hak kesulungannya demi sepiring kacang merah yang sedang dimasak oleh Yakub tadi. Jadi untuk menghilangkan rasa lelah itu, Esau menjual hak kesulungannya demi sepiring kacang merah yang sedang dimasak oleh Yakub adiknya. Puji Tuhan. Haleluya. Memang Esau ini mempunyai nafsu rendah. Menjadi cabul dan mempunyai nafsu rendah. Kiranya dapat dipahami. Singkatnya, Yakub menerima hak kesulungan, yaitu perkara rohani yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Sedangkan Esau menerima makanan kacang merah, menerima makanan yaitu sepiring kacang merah, perkara jasmani yang dapat dilihat oleh mata jasmani. Sama dengan Yakub memperoleh perkara-perkara yang kekal, sedangkan Esau menerima perkara-perkara yang fana, yang dapat binasa ini. Coba bayangkan, hak kesulungan untuk menghilangkan rasa lelah, dia jual hak kesulungannya demi sepiring, semangkok kacang merah, sop kacang merah. Akhirnya Yakub memperoleh dari apa yang telah dirindukan, dari apa yang telah dicita-citakan dari sejak kecil. Itulah hak kesulungan. Ia memperoleh perkara rohani yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Sementara Esau memperoleh perkara yang lahiriah, perkara yang fana. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, tentu dari apa yang sudah kita terima ini, kita mendapat pengertian, menambah pengetahuan. Tapi jangan sampai pengertian atau pengetahuan yang sudah bertambah ini berlalu begitu saja. Atau jangan dijadikan supaya menambah pengetahuan tetapi tidak hidup di dalamnya. Itu sama dengan ahli Taurat. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, Yakub itu menunjuk gambaran dari Allah Roh Kudus. Yakub itu gambaran dari Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin. Jadi saudara tidak usah bingung. Abraham, Ishak, Yakub itu merupakan gambaran dari Allah Tritunggal. Sedangkan Yakub itu gambaran dari Allah Roh Kudus. Ishak itu anak janji. Anak janji itu gambaran dari Allah anak Yesus Kristus. Sedangkan Abraham itu sama dengan gambaran dari Allah Bapa. Jadi saudara nggak usah bingung di situ. Yakub adalah gambaran dari Allah Roh El Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kehidupan yang dipenuhkan Roh Kudus senantiasa mendambakan hak kesulungan. Perkara-perkara rohani, tidak lagi mendambakan perkara lahiriah. Sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 5. Hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkara di atas, perkara rohani. Itulah ibadah pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Satu berkaitan dengan itu, mari segera kita perhatikan 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pengharapan iman dan kasih. Ya. Terpujilah Allah Ya. dan Bapa Tuhan kita, Ya. Yesus Kristus. Terpuji. Kenapa? Terus? Yang karena rahmatnya yang besar, Rahmatnya, kemurahannya luar biasa. Terus? telah melahirkan kita Ya. kembali Ya. dari kebangkitan Yesus Kristus Ya. dari antara orang mati Ya, terus? kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, jelas ayat ini
gambaran dari suatu kehidupan yang dipenuhkan Roh Kudus. Amin. Amin. Ayat Pak? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, Iya, perkara rohani yang tidak fana. Terus? yang tidak dapat cemar, Iya. dan yang tidak dapat layu, Iya. yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita bersyukur oleh karena rahmat-Nya kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini adalah gambaran dari kehidupan yang telah dipenuhkan Roh El Kudus. Ayat 3 ini, singkatnya ayat 3 ini adalah gambaran dari kehidupan yang telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Akan menerima suatu bagian yang satu, tidak dapat binasa, sama dengan hidup kekal. 2, tidak dapat cemar, sama dengan hidup suci selama-lamanya. Selama kita berada di dunia ini, masih ada kemungkinan untuk mencemarkan dirinya dalam berbagai-bagai dosa. Dan hari-hari ini 2 minggu yang lalu saya mendapatkan penglihatan dari Tuhan, dan suara itu jelas saya dengar, satu dari antara sidang jemaat sedang mencemarkan dirinya dengan tidak segan-segan. Dan kemarin pagi saya juga mendapatkan penglihatan lagi terhadap orang yang sama. Dia sedang memakai 2 helai kain, pakaian. Artinya pakaian yang lama dia pertahankan, dan pakaian yang di luar itu tidak terkancing. Itu gambaran bahwa dia berada di tengah ibadah ini. Sementara syarat untuk diutus tidak boleh membawa 2 pakaian. Itu yang saya lihat tadi pagi. Jadi betul-betul orang ini sangat sukar sekali untuk diubahkan. Entah apa jadinya ini ujungnya kehidupan anak ini. Satu orang ini. Saya tidak mengerti. Puji Tuhan. Semoga engkau mau menerima dengan rendah hati apa nasihat-nasihat yang baik dari Tuhan. Supaya masa depanmu cerah. Nikahmu indah nanti. Kalau engkau bertahan dengan seperti itu, nikahmu tidak tertutup kemungkinan hancur dengan kecemaran yang kau perbuat itu. Kalau kita, perhatikan sidang jemaat, kalau kita sudah melihat contoh, 1, kemudian kalau kita sudah mendapat pelajaran, 2, 3, kalau sudah mendapat pengertian yang baik lewat didikan, belajar dari semua itu. Jangan bebal. Maka peran saya sebagai gembala Bapak Rohani pun tetap berdoa. Orang tua tetap harus doakan anaknya. Jangan orang tua juga berperilaku yang sama. Karena doanya tidak akan pernah didengar Tuhan. Jangan saling mendustai satu dengan yang lain. Supaya semua selesai. Ada damai, sembuh, sakit, semua sembuh. Selesai masalah. Amin. Kan enak diberi pengertian tuh. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, menerima suatu bagian, 1 yang tidak binasa, sama dengan hidup kekal. 2, tidak cemar, sama dengan hidup suci selamanya dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu. 3, tidak dapat layu, sama dengan tidak mengalami kesusahan, penderitaan, dan penyakit. Itu artinya. Itulah bagian daripada Yakub. Kehidupan yang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga merupakan bagian dari hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk membawa kita kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12.
ayat 22 sampai 23. Ibrani pasal 12. Semua kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Berarti tidak boleh saling mendustai satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 12. Ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Sudah datang ke Bukit Sion. Kita semua sudah berada di Bukit Sion. Tandanya kita semua sudah terima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Amin. Puji Tuhan. Suatu kemurahan yang luar biasa. Gunung Sion itu bertahan, tegak berdiri, mengatasi gunung-gunung lain. Satu kali nanti gunung lain tempat rumah Tuhan akan digeser. Tapi Gunung Sion tegak berdiri di atas gunung-gunung, di hulu gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di bukit, menjulang tinggi di atas bukit-bukit, mengatasi bukit-bukit. Dari sini saja kita sudah bersyukur. Kita semua datang ke bukit, ke Gunung Sion, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup terus. Ke kota Allah yang hidup. Ya. Yerusalem surgawi. Ya. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Ya. Suatu kumpulan yang meriah. Ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Jemaat anak-anak sulung. Tadi terus. Yang namanya terdaftar di surga. Terima kasih. Jemaat yang sudah menerima hak kesulungan, namanya terdaftar di sorga. Amin. Haleluya. Namanya terdaftar di surga. Maka jangan tukar, jangan menjual hak kesulungan hanya demi perkara lahiriah. Jangan jual perkara rohani hanya demi perkara lahiriah. Semua yang ada ini akan berlalu. Puji Tuhan. Tapi yang pasti, kita semua sekarang berada di Bukit Sion. Apa tandanya? Kita sudah terima pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Itu kelebihan kita sekarang ini. Puji Tuhan. Itu keistimewaan kita untuk keluarga Allah, jemaat, sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon. Bersyukur. Haleluya. Ini yang membawa kita terus nanti menjadi anak sulung. Namanya terdaftar di surga. Puji Tuhan. Namanya terdaftar di surga. Diakui Tuhan. Maka jangan lagi kita mencari pujian dan hormat dalam melayani pekerjaan Tuhan dari manusia. Jauh lebih baik diakui Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Ya. Atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Ya. Seperti Esau. Ya. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Puji Tuhan. Menjual hak kesulungan. Ya, saudaraku. Untuk menghilangkan rasa lelah dengan sepiring semangkok kacang merah. Itu menunjukkan bahwa Esau ini mempunyai nafsu rendah. Terlalu murahan. Hal yang lahiriah, hal yang rohani diganti kepada hal yang lahiriah. Itu nafsu rendah, murahan. Prakteknya, gampang melakukan dosa. Gampang berucap kata-kata. Sebentar begini, sebentar begitu. Nah, itu murahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tidak hanya nafsu rendah, juga dikuasai roh percabulan, kenajisan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Nah, saudara, ini yang sedang kita perhatikan hari-hari ini. Sungguh-sungguh kita perhatikan firman Tuhan sebagai tanda perhatian Tuhan kepada kita, sebagai tanda panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabar Tuhan adalah kemurahan Tuhan yang tidak boleh dianggap enteng begitu saja, supaya kehidupan kita ini tidak menjadi suatu kehidupan yang murahan. Murahan itu nafsu rendah, murahan. Gampang berbuat dosa, gampang berbuat dosa kejahatan, gampang berbuat dosa kenajisan, tidak sungkan-sungkan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, berarti dikuasai roh najis sama dengan nafsu rendah tadi. Kejadian 25 ayat 34. Kejadian 25 ayat 34, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ya, terus Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. ya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah Esau memandang ringan, memandang rendah, menganggap enteng hak kesulungan itu. Ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada dalamnya. Itulah perkara-perkara di atas, perkara-perkara rohani. Jadi kalau dia mempunyai nafsu, menjadi suatu kehidupan dengan nafsu rendah, itu karena dia menganggap enteng ibadah dan pelayanan. Jadi setiap orang menganggap enteng ibadah dan pelayanan, pasti nafsunya rendah, murahan. Puji Tuhan. Tetapi bagi Yakub, dari sejak kecil saja, dia sudah mendambakan hak kesulungan itu. Tanda kelahirannya, ia memegang tangannya, memegang tumit Esau. Itu tanda kelahiran daripada Yakub. Itu sebabnya namanya Yakub. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus senantiasa merindukan perkara rohani, bukan perkara yang merendahkan martabatnya, merendahkan martabat keluarganya. Tidak. Dia terus menjunjung tinggi korban Kristus. Malam ini kita bawa hidup kita rendah serendah-rendahnya. Sebab Yesaya pasal 30 dengan jelas berkata, dengan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Mari kita datang di kaki salib Tuhan dengan tinggal tenang. Doa penyembahan. Di situ kekuatan kita. Manakala kita sudah tidak mampu lagi, sudah merasa lelah, tidak mampu lagi, mari kita menyembah. Berarti menyerah, mengangkat dua tangan. Saat angkat dua tangan, Tuhan turun tangan, memberi kekuatan secara ajaib. Malam ini Tuhan akan pulihkan kita. Mari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.